Sol You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Bikin nyesek, Nia Ramadhani masih simpan rapi barang mendiang sang ayah. Ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Kutipan ini tepat menggambarkan tentang apa yang dialami oleh Nia Ramadhani. Ya, walaupun sudah meninggal lebih dari 10 tahun lamanya, Nia masih menyimpan rapi barang terakhir yang dikenakan sang ayah di ICU sebelum meninggal dunia. Dengan penuh kerinduan, Nia pun mencium baju dan kenakan topi milik almarhum yang sontak saja membuat netizen terharu. Ini aku kalau misalkan lagi kangen papa aku, jadi baju terakhir yang dia pakai di ICU masih ada di sini. Sama handphonenya dia terakhir dia pegang ada di sini. Walaupun ini baunya udah bau berangkas karena udah lama. Nah ini pokoknya aku selalu simpan. Ini adalah topi yang terakhir papa pakai. Meskipun tumbuh menjadi anak broken home, bahkan kerap merasakan kesepian di masa kecilnya, Nia tetap menyayangi ibu dan ayahnya dengan tulus. Bahkan sampai detik ini, Nia masih menjalankan wasiat mendiang sang ayah untuk tak pernah sekalipun menyentuh HP ataupun dompet suaminya milik Ardi Bakri. Papa tuh bilang pokoknya kalau misalnya handphone sama dompet suami, kamu nggak usah tahu gitu. Karena kadang-kadang kayak misalkan kalau kita lagi kesel aja, tiba-tiba dia cuma whatsappan sama temennya dia yang cewek, tapi lo bisa mulai aneh-aneh karena misalkan keadaan rumah atau rumah tangga lo lagi kurang baik gitu. Jadi gak usah cari-cari penyakit. Semua ia lakukan dengan patuh, dengan semata-mata menjaga keharmonisan rumah tangganya, agar ketiga anaknya tak merasakan apa yang pernah Nia rasakan. Nggak mau sampai anak-anak aku misalkan dia mau mengutarakan perasaannya tapi dia nggak tahu cara ngomongnya sama orang tuanya atau enggak baru mau ngomong udah di-cut duluan karena orang tuanya banyak urusan gitu. Jadi banyak pelajaran yang akhirnya aku bisa tuangkan dalam rumah tangga aku yang sekarang. Sarah Wijayanto dan Demian tak lagi memaksakan punya anak. 10 tahun usia pernikahannya, Demian Aditya dan Sarah Wijayanto belum kunjung memperoleh momongan. Demi bisa dikaruniai keturunan, Demian dan Sarah bukannya tidak melakukan usaha. Mereka pernah beberapa menjalani program memiliki momongan, namun tidak mendapatkan hasil. Imbasnya, Sarah malah terpukul karena dirinya tak kunjung hamil. Memang nggak mau program. Saya pribadi pernah ngelihat Sarah di posisi yang istilahnya terpukul lah pada saat kita udah coba program berkali-kali tapi nggak berhasil. Sampai akhirnya kita memutuskan ya udah apapun yang dikasih sama Tuhan, jalannya seperti apa kita ikutin aja. Ya kalau emang nggak dikasih ya kita sebagai manusia cuman yang rasanya ya udahlah nggak mau ngeyel aja. Tuhan bilang jangan ya jangan, belum ya belum. Udah kita ikutin jalan yang Tuhan kasih ke kita. Kegagalan demi kegagalan dalam program memiliki momongan membuat Demian dan Sarah sepakat untuk tidak lagi mengikutinya. Ya, apalagi mengingat usia mereka yang sudah mencapai kepala 4, sehingga tidak memaksakan untuk punya anak. Selain itu, Demian juga telah memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Udah tua, umurnya udah 45. Kalau di desa itu udah pakai kemben, udah ngangon cucu ya. Jangan. Jadi emang nggak ada ini sih, nggak ada rencana. Tak ada momongan, Demian dan Sarah memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan secara bersama-sama. Kalaupun tidak ada kesibukan kerja, Demian dan Sarah menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas bersama. Quality time kita tiap hari bareng, terus kerjanya sama-sama. Setiap seminggu sekali pasti syuting bareng. Terus kita juga kalau di rumah ya kita paling main game bareng. Ya kalau weekend ya jalan. Baru, Sol You Intense Stay Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Buntut
Saat labrak Farhad Abbas, Denny Sumargo malah terjerat kasus SARA. Perseteruan antara Denny Sumargo dan pengacara kontroversial Farhad Abbas semakin memanas dan melebar. Pasca dilabrak Denny, Farhad pun ambil langkah hukum melaporkan suami Olivia Alan itu ke polisi. Lalu bagaimana dengan Denny Sumargo? Selasa kemarin, Denny Sumargo menyambangi kantor Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Kedatangan Densu untuk minta maaf dan berdamai dengan aliansi yang menaungi suku Bugis dan Makassar, lantaran ikut terlibat dalam perseteruannya dengan Farhad Abbas. Ya, berawal dari ajakan duel Densu kepada pengacara kontroversial itu, yang menyebut-nyebut suku Makassar dan Bugis. Densu malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh aliansi Bugis Makassar yang tersinggung dengan ucapan bernada rasis mantan atlet basket yang beralih jadi entertainer itu. Saya merasa bertanggung jawab juga karena di sini saya adalah orang yang membawa masalah ini ke publik. Dengan seperti saya bilang, saya ini punya siri, artinya saya tidak mundur. Kedatangan Densu untuk meminta maaf dan berdamai dengan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan berujung dicabutnya laporan terhadap Densu ke Polda Metro Jaya oleh Ahmad Rida, perwakilan aliansi Bugis Makassar. Saya secara ini menghubungi untuk minta maaf, sudah gentle juga mau minta maaf, makanya saya cabut laporan. Iya, persoalan hukum, persoalan antara suku Makassar dan suku Bugis kita anggap selesai. Satu masalah telah beres, namun masih ada laporan polisi lagi terhadap Densu yang dilayangkan Farhad Abbas, yakni dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saya sama Denny Sumargo, saya kasih keras kamu. Kamu telah mencederai tatanan kehidupan saya. Kamu gunakan popularitasmu dan follower kamu untuk memberi contoh yang negatif sehingga mereka meniru seperti itu. Ya kan saya dilaporkan, ya saya harus ada apin dong. Pak Inteng siriku sampai ujungnya. Perseteruan Denny Sumargo dan Farhad Abbas berawal dari kasus dugaan penggelapan uang donasi oleh Agus Salim. Farhad yang menjadi pengacara Agus Salim menyindir dan menantang Densu yang dinilai terlalu membela salah satu pihak. Setelah Farhad lapor polisi, akankah Densu balik melaporkan mantan suami penyanyi Nia Daniati itu ke polisi? Kalau beliau masih bersikeras, ya saya kan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dia mau sampai di mana ya? Kita ayo urusan pribadi kan. Cerai dari Feby Marcelia, Revan mantan suami Feby mengaku depresi. Jadi aku buka pintu, dia lagi duduk gitu, terus nggak ngomong apa-apa, cuman pelukan aja, cuman lihat matanya berkaca-kaca terus. Udah sih. Yang paling berat memang anak sih. Aku nggak nyangka kalau seberat ini. Revan Naria, mantan suami Feby Marcelia, tak kuasa menahan tangis saat menceritakan momen pertemuannya dengan sang anak. Ya, perceraian dengan Feby pada Februari lalu membuatnya harus berpisah dari anak-anak. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal membina rumah tangga yang sudah ia bangun selama 10 tahun. Kepada Melanie Ricardo, Revan secara blak-blakan mengaku jika keretakan rumah tangganya adalah murni kesalahannya. Iya, ngerasa bersalah di sini. Kayak seharusnya aku memang yang salah. Kalau aku jadi suami lebih baik, aku jadi bapak lebih baik, pasti kan nggak gini. Tak hanya menyalahkan dirinya sendiri, perceraian juga membuat hidup Revan hancur hingga depresi dan tak ingin menikah lagi. How did you feel at that time? Ya hancur sih Kakak. Makanya lu cabut ke Bali? Iya. Aku orangnya agak kolot sih. Menurut aku tuh nikah itu sekali seumur hidup gitu. Tapi ternyata nggak bisa juga. Ya kan aku nggak bisa mempertahankan kan. Kalau gagal ya sudah, nggak mau nikah lagi. You sure?
Untuk saat ini ya. Sejak awal Revan yang tak ingin bercerai, terpaksa mengikuti kemauan Feby karena tak mau menyakiti orang yang paling ia sayangi. Untuk mempertahankan, aku merasa aku udah cukup. Oke. Aku udah cukup sampai titik penghabisan istilahnya. Iya. Tapi kan kalau aku terus ngotot, dianya itu makin sakit kan. Kasian ya. Jadi kan aku nggak mau nyiksa dia dong. Ya masa kita mau nyakitin orang yang kita sayang sih Kak? Kan nggak mungkin gitu. Yes. Kalau memang dianya udah nggak bisa ya, kalau kita bisa berkorban kenapa enggak? Kan cinta nggak harus memiliki katanya. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Di saat Revan menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri, ia justru digugat Feby. Bagi Feby, keputusan untuk bercerai bukan keputusan gegabah, tetapi jalan terbaik untuk dirinya, Revan dan anak-anak. Ya memang harus seperti itu sih kalau menurut aku. Udah nggak bersama lagi. Ya kalau kenapanya kayaknya cukup aku aja sih yang tahu. Dan nggak bisa nyalahin kayak gitu. Mau di umur berapapun juga kayaknya kalau emang udah jalannya, udah takdirnya seperti itu ya udah. Apa cukup kita yang tahu aja. Jelang melahirkan baby girl, Jessica Iskandar gelar baby shower. Senyum bahagia tak lepas dari wajah cantik Jessica Iskandar ketika merayakan baby shower jelang melahirkan putri ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Acara yang digelar secara mewah di hotel berbintang itu mengusung konsep Pinky Girls yang dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Terlihat para selebriti seperti Iris Bella, Giselle, Melanie Ricardo, dan masih banyak lagi lainnya. Rata tuh baby shower tuh kayak selamatan aja, karena kan proses kehamilan sudah mendekati kelahiran. Shower tuh kayak memberikan hadiah, terus kayak memberikan doa agar diberikan kelancaran atas kelahirannya gitu. Karena kan namanya ibu yang hamil itu melahirkan itu kan prosesnya bener-bener luar biasa gitu ya, antara hidup dan mati gitu. Keseruan pun bertambah saat para tamu mengikuti berbagai permainan yang mengundang gelak tawa. Keriuhan dengan senda gurau pun pecah ketika Jennifer Bahdim tampak mengukur baby bump Jedar. 108 cm. Buat tepuk tangan dong buat semua peserta. Pacu. 108, gede banget sampai diketawain aku. Seru-seruan aja sih, terus kayak games pakai gendongan. Jadi lucu banget, ada temen aku dari Amerika nggak tahu caranya pakai cukin kan. Jadi lucu-lucu seru-seruan sama teman-teman aku gitu. Usai menggelar baby shower, Jedar pun melanjutkan dengan staycation bersama keluarga kecilnya. Hal ini sengaja Jedar dan Vincent lakukan agar Jedar tidak stres jelang melahirkan. El, sini El. Mau swimming nggak? Mau swimming? Iya. Sini. My dinner date. Halo sayang. Ada lagi yang junior. Jeng jeng. My sayang also coming. We're having dinner in this beautiful place. Siap, nervous sih, deg-degan. Iya, pengennya sih tanggal cantik ya, 12-12-24 gitu. Tapi yang namanya normal kan, kadang kita nggak bisa booking tanggal kayak sesar ya. Jadi ya aku cuma bisa affirmation myself. Kita syukurin aja nikmat kehamilan ini, terus dirawat dengan makan makanan sehat, istirahat yang cukup, terus berdoa, afirmasi yang positif, doain babynya.